Halo, perkenalkan nama saya Andre Lisandro Dulin Tambunan, NIM 121440047 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Hartati Banjarnahor, NIM 121440048, Prodi Sains Lingkungan Kelautan dari kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 5 mau buat program tentang klasifikasi makroalga. Yang pertama itu kita ketik ini. Include EOS Streaming ini merupakan salah satu header file yang ada di C++. Header ini digunakan untuk fungsi input dan output yang ada di C++. Yang kedua itu using namespace. Using namespace ini adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Garis ketiga itu kita kosongkan, garis keempat kosongkan, masuk ke integer main. Integer main ini disebut dengan variabel. Variabel ini berfungsi menyimpan nilai bertipe data sesuai dengan deklarasi. Di bawahnya kita ketik string. String ini disebut dengan tipe data yang berfungsi untuk mendeklarasikan dan menjadi bagian rumus. Yang pertama itu dan diakhiri dari koma. Bawah kita ketik string nama selanjutnya kita ketik quotes tanda kecil titik 2 sama dengan di akhir NDL. Ini supaya di programnya lebih rapi. Quotes ini berfungsi untuk menampilkan pesan ke standar output. Quotes ini bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output. Kalau sin ini bertujuan untuk memasukkan data dari standar input. Baru kita di bawah sini itu kita ketik lagi quotes tanda kecil titik 2. Pengertian makroalga adalah organisme berklorofil, tubuhnya merupakan talus, uniselular, dan multiselular. Alat reproduksi pada umumnya berupa sel tunggal meskipun ada juga alga yang alat reproduksinya tersusun dari banyak sel. Tanda petik 2 lebih kecil ENDL di koma. Baris di bawahnya quotes juga sama seperti di atas. Kita ketik pada program ini akan mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri dan klasifikasi makroalga dan diakhiri dengan hasil ENDL dari koma. Soalnya sama seperti di atas juga kita ketik berikut data nama jenis makroalga. Soalnya lagi kita ketik jenis makroalganya Kalimeda, kedua Eusebia, ketiga Sargassum, yang keempat Vadina Vadina. Baru bawahnya lagi kita nilai coach untuk kita buat tanda sama dengan dan diakhiri dengan ENDL titik koma. Di baris kedua 3 kita ketik for
for kurung integer i i kecil dari besar if terus kurung awal, di bawahnya kita ketik quotes tanda kecil apa quotes tanda kecil petik 2, masukkan nama jenis markup yang kamu ketahui menggunakan huruf kapital. Titik 2 tanda petik titik koma, baru di bawahnya kita ketik sin lebih besar dan besar nama kurung i titik koma. Selanjutnya kita ketik for kurung integer i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari 1 koma plus plus titik kurung awal if kurung nama i sama dengan jenis kurung 0 kurung awal. Banyak quotes tentang Martin Halimeda SP Jumlah yang memiliki hijau daun dan merupakan salah satu dari alga hijau. Lalu di bawahnya quotes ciri dan klasifikasinya. For dan if ini berfungsi sebagai statement untuk mengeksekusi banyak perintah secara berkembang. Kalau if ini digunakan untuk mencari kebenaran dari conditional expression yang berupa nilai boolean dengan nilai true atau false. Di bawahnya lagi sama seperti yang di atas, kita tinggal copy saja di bawah Halimeda kita ketik LCF. LCF ini digunakan ketika compiler menemukan penyeleksian dengan statement if. CPU akan memeriksa kebenaran dari conditional expression-nya. Di sini kita ketik LCF kurung nama i dengan jenis sama. Baru di bawahnya quotes pengertian LCF adalah salah satu jenis alga yang dapat hidup di perairan laut dan merupakan tanaman tingkat hingga rendah yang tidak memiliki perbedaan susunnya pangkat seperti akar, batang, dan daun, dan diakhiri dengan ENDL. Baru yang di bawahnya quotes cirinya dan klasifikasinya. Baru di bawahnya lagi masih sama seperti yang di atas, kita ketik LCF kurung nama i sama dengan jenis yang kedua. Quotesnya pengertian sargasum adalah jenis makroalga yang telah kronik pada order Bucales. Spesies ini dinamai dari laut sargasum di Samudra Atlantik yang kandung spesies sargasum yang besar, dan diakhiri dengan ENDL. ENDL ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah baris dan kemudian memindahkan pointer ke baris baru. Baru di bawahnya sama seperti kita pakai quotes cirinya dan klasifikasinya. Baru yang di bawahnya lagi sama seperti di atas LCF, dan inilah terakhir program jenis alganya LCF kurung nama i sama dengan jenis ketiga tutup kurung. Baru buka kurung lagi, kita ketik di bawahnya quotes pengertian padina SP adalah salah satu spesies anggota dari markup alga coklat atau Phaedra yang menghasilkan alginat, dan diakhiri dengan ENDL. Bawahnya lagi kita buat quotes ciri dan klasifikasi juga. Setelah kita sudah mengetik semua jenis markup alganya, di bawahnya kita tutup awal. Baru di bawahnya lagi kita ketik lagi quotes berikut pengertian ciri dan klasifikasi markup alga. Semoga bermanfaat. Ini akhir dari sebuah program. Dan yang terakhir saya ketik return
Untuk 0 ini berfungsi untuk mengakhiri program setelah di run. Setelah kita run, dia akan muncul program seperti ini. Di sini selamat datang di program klasifikasi marga. Kita disuruh mengetik kata next untuk melanjutkan program tersebut. Kita ketik next. Muncul makroalga adalah organisme berklorofil. Tubuhnya merupakan talus, uniselular, dan multiselular. Alat reproduksi pada umumnya berupa sel tunggal, meskipun ada juga alga yang alat reproduksinya tersusun dari banyak sel. Dan pada program ini Anda akan mendapatkan informasi mengenai pengertian, ciri-ciri, dan klasifikasi makroalga. Berikut data nama jenis makroalga. Yang pertama itu Halimeda, yang kedua Escheuma dan Sargassum, dan keempat itu Padina. Di bawahnya masukkan nama jenis makroalga yang ingin kamu ketahui. Gunakan huruf kapital. Pertama kita yang ketahui itu Halimeda. Ini penulisannya harus huruf kapital supaya programnya berjalan. Muncul Halimeda sp merupakan tumbuhan laut yang memiliki hijau daun dan merupakan salah satu jenis dari golongan alga hijau. Di bawahnya muncul ciri-cirinya. Yang pertama itu memiliki talus tegak, memiliki mat yang bercabang, yang ketiga memiliki batang pokok, yang keempat memiliki bulat seperti anggur, yang kelima memiliki tinggi sekitar 2,5 sampai 6,0 cm. Di sampingnya klasifikasinya. Yang pertama pelantai, yang kedua chlorophyta, yang ketiga chlorophytina, keempat Elphokiceae, yang kelima Bryopsidales. Di bawahnya berikut pengertian, ciri-ciri, dan klasifikasi makroalga. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Begitulah bentuk program tentang klasifikasi makroalga. Selanjutnya kita ingin mengetahui jenis yang kedua. Oke, muncul Escheuma sp adalah salah satu jenis alga yang dapat hidup di perairan laut dan merupakan tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki perbedaan susunan kerangka seperti akar, batang, dan daun. Di bawahnya ciri-cirinya yaitu pertama memiliki talus silinder, yang kedua memiliki alat perekat, yang ketiga memiliki percabangan yang terpencil, yang keempat memiliki bulatan seperti anggur, yang kelima memiliki tanduk yang melengkung. Klasifikasinya yang pertama itu pelantai, yang kedua Rhodophyta, yang ketiga Rhodophytina, empat Florideokiceae, yang kelima Gigartinales. Di bawahnya berikut pengertian ciri dan klasifikasi makroalga. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Berikut program klasifikasi makroalga dari jenis yang kedua. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata dan dalam pembuatan program klasifikasi makroalga. Semoga terima kasih.